Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga selalu sehat dan happy. Dan hari ini kita akan kembali dalam ibadah online dalam rangka memperingati Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Dan di hari Jumat ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Kristinanto. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, dan juga nanti di akhir ibadah ini akan ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah diterima. Apabila Bapak Ibu belum menerima roti dan anggur, roti bisa diganti dengan crackers atau biskuit, serta anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Dan selamat beribadah, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh kasih Tuhan, dan diberkati Tuhan. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan untuk menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berkarya, Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak berduka, tapi kita bersuka cita sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan Yesus hidup untuk menghidupkan kita semuanya. Karena itu kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Maha besar, kami datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha besar, kami datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha besar. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji
banyak sekali permasalahan yang terjadi di dunia ini, kita percaya bahwa tangan kuat Tuhan yang memegang kita. Karena Tuhan yang memberikan harapan pada kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera buat kita. Kalau Tuhan mau mati buat kita, Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Karena itu jangan khawatir, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan penebus kita. Karena besar anugerahnya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kita puji. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau yang jadi Tuhan kami, Kau yang jadi penebus kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti Terima kasih Tuhan. dosaku. Kau Tuhan yang memberikan harapan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan harapan yang baru. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Tuhan pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita sembah Dia, Tuhan yang mulia. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Kami tinggikan Kau Tuhan Raja di atas segala raja. Kami agungkan Kau Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami bersyukur segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang melampaui segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup Kami mau sembah Engkau Tuhan. ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sujud sembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan Kau Tuhan yang luar biasa. Kami mau sembah Kau Tuhan selama hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami besarkan Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai Tuhan. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dan pada pagi hari ini kita beribadah online untuk memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Satu perkara, satu kejadian yang besar bagi kita umat manusia, terlebih lagi bagi kita orang yang percaya.
Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, di Jumat Agung ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membaca, Bapak Ibu yang ada di rumah, siapapun yang melihat acara ini, ibadah ini, sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, satu perkara, satu rahasia yang Tuhan ungkapkan pada pagi hari ini, yaitu keadaan Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu hebat, punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, Dia adalah Allah, tetapi Dia menyebut umat manusia, menyebut saya dan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan sebagai saudara. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan pada bagian terakhir, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak itu dalam ayat 14 adalah kita manusia. Kalau saya mau gambarkan satu rahasia yang tadi saya katakan, demikian Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus lahir, dan sesudah Tuhan Yesus lahir, sesudah inilah yang banyak diketahui oleh kebanyakan orang, bahwa Dia adalah manusia. Jadi banyak orang yang menyebut hanya sebatas pada Dia sebagai manusia, dan di dalam Alkitab itu sering sekali disebut juga sebagai anak manusia. Tetapi keadaan sebelum lahir, karena dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian. Jadi sebelum sebagai manusia dalam keadaan darah dan daging, dia sebelumnya adalah dalam bentuk roh. Jadi sebelum lahir, dia dalam keadaan menjadi roh, dalam keadaan roh. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, inilah yang dipercaya oleh kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan Yesus dalam bentuk roh yang kemudian menjadi manusia. Karena apa? Menjadi sama seperti mereka atau kita ini. Untuk menjadi sama dengan mereka atau kita yang seperti dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, menjadi manusia dalam bentuk darah dan daging. Supaya apa? Allah yang roh itu dalam bentuk darah dan daging, supaya bisa mengalami kematian. Ini penting Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang melihat acara ini, mengikuti ibadah ini, kita memberikan perhatian yang begitu besar, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bagaimana proses ini terjadi Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang maha mulia, dan kemudian masuk ke dalam keadaan saudara-saudara Dia, yang Dia sebut saudara-saudara Dia, yaitu kita, dalam bentuk darah dan daging. Untuk apa? Untuk mengalami kematian. Kematian inilah yang menjadi fokus Tuhan ketika Dia lahir. Sebab karena dosa maka manusia mengalami kematian, dan itu firman Tuhan katakan, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, pada saat itulah manusia jatuh dalam dosa dan mengalami kematian. Maka kematian harus ditebus oleh kematian.
Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas kematian Tuhan kita ini? Bagaimana kualitas kematian Kristus yang menjadi manusia sama seperti kita, kematiannya yang bagaimana? Jangan-jangan kita yang masuk dalam dosa, kematian yang masuk dalam dosa ini ditebus oleh satu pribadi yang juga berdosa. Apakah Kristus layak untuk menebus dosa kita? Kita buka di dalam Ibrani 5. Saya membacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, artinya sebelumnya bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk roh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9 ini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah Bapa. Supaya apa? Jangan sampai terjadi kematian ini. Dia minta kepada Allah Bapa di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin Bapa, lalukanlah cawan ini, murka Allah yang ditimpakan kepada Dia yang adalah roh, yang tidak berdosa. Jangan sampai murka Allah itu ditimpakan kepada Dia. Jangan itu Tuhan. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Tapi Allah Bapa tidak menghendaki demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Dan doa yang di Taman Getsemani, yang 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan hal yang sama, supaya Dia luputkan dari cawan murka Allah itu, agar Tuhan lalukan itu. Dan ditutup oleh Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kehendak Tuhan, Allah Bapa, harus terjadi dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengalami kematian. Mengalami kematian, Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini, sekalipun ia anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita yang berdosa, yang mengalami kematian dan upah dosa adalah maut, harus ditebus oleh kematian satu pribadi yang tidak berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita tidak mampu menebus kematian kita, kebinasaan kita, maut itu dengan perbuatan baik. Tidak bisa, Bapak, Ibu. Ibaratnya itu seperti setitik air di lautan. Perbuatan baik kita itu tidak mampu, tidak bisa kita hitung, terlalu kecil perbuatan baik kita dibandingkan dengan upah dosa yang adalah maut. Maka harus ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang harus menebus dosa kita. Kematian itu harus dibayar dengan kematian, dan baru itu menjadi sah. Dan Tuhan Allah Bapa tidak memperhitungkan lagi dosa kita karena kematian Kristus di kayu salib. Ini rahasia yang begitu indah, Bapak, Ibu. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, begitu kita mengetahui hal ini, kita menaruh hormat, kita menaruh kasih kita kepada Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Bukan karena Dia anak, bukan karena Dia anak Allah, maka otomatis Dia bisa menebus dosa kita. Bukan, Bapak, Ibu. Tetapi karena Dia taat, Dia belajar taat. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian terakhir ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21.
2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam dia, dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bukan kita benar Bapak Ibu, tetapi dibenarkan. Tidak diperhitungkan lagi dosa kita. Karena antara Allah dan kita, di tengah-tengah itu adalah salib Kristus yang menghalangi murka Allah. Kalau tidak ada salib Kristus, maka murka Allah itu langsung tertuju kepada kita dan kita hidup dalam kebinasaan, maut, kematian yang kekal Bapak Ibu. Tapi karena salib Kristus, maka kita dibenarkan. Itulah sebabnya kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan rasa takut dan gentar Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 ini berkata, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang punya keadaan seperti kita dalam segala hal, dia sama seperti kita. Sejak lahir sampai kematian Kristus, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Bukan karena dia anak Allah, maka dia tidak bisa berbuat dosa. Dia sudah menjadi manusia yang sama seperti kita, tetapi belajar taat sehingga tidak berbuat dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, menjadi dosa. Seolah-olah dia yang tidak berbuat dosa itu Bapak Ibu, begini. Kristus yang tidak berdosa tetapi harus menerima murka Allah. Lewat kematian di kayu salib itulah orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Dan itu Kristus ada di sana Bapak Ibu. Itulah murka Allah yang ditimpakan kepada dia yang tidak berdosa, dibuatnya sebagai orang yang berdosa. Untuk apa Bapak Ibu? Dia menggantikan kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah Bapa. Itulah sebabnya kita percaya kepada dia, hidup dalam dia, takut akan dia, hormat kepada dia yang begitu dahsyat karya keselamatan Kristus di kayu salib ini Bapak Ibu. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena salib Kristus. Setelah kita diselamatkan, barulah di situ kita berbuat kasih, kita berbuat baik. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Jumat Agung kita memperingati kematian Kristus ini. Kembali kita diingatkan betapa besar kasih Kristus kepada kita. Tanpa salib Kristus, sia-sialah kehidupan kita ini. Kita menuju kepada kebinasaan. Semua manusia Bapak Ibu, semua manusia telah ditebus oleh darah Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita memberikan hormat, kita hidup dalam Tuhan, dan kerjakanlah keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Belum pernah
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu pegang roti, ditaruh di dada, dan mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu dahsyatnya kematian Engkau Tuhan, menebus kami orang yang berdosa. Sebab tanpa salib Kristus, sia-sialah kehidupan kami ini Tuhan. Sebab semuanya menuju kepada kebinasan yang kekal. Tetapi karena salib Kristus, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan, yaitu kehidupan tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada tangan kami ini Tuhan, ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah bagi kami. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan sekarang kita mengambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan kasih setia Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi kita sehingga kita disebut sebagai saudara-saudara Kristus. Terima kasih Tuhan buat karyamu, kematianmu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, rela mati bagi kami, menebus dosa kami. Demikian juga, ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat. Gelas ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Korban-Mu di kayu salib Tuhan, sungguhlah besar, dan itu adalah karya-Mu yang terbesar Tuhan. Menebus dosa kami, dan kami hidup dibenarkan oleh Allah Bapa. Terima kasih buat persekutuan yang begitu indah ini, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kepada karya kematian-Mu Tuhan, supaya kami menaruh hormat atas kematian Engkau Tuhan dan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur hormat bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita sudah beribadah dan di akhir dari ibadah ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku kita mengangkat tangan kita. Kita akan memohon berkat dari Allah Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Demikian juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan kami juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau kuduskan dan Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini, kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya Engkau Allah Bapa memberkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah online ini. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam seluruh kehidupan keluarga besarnya. Engkau memberkati Tuhan dimanapun mereka berada, ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala macam sakit penyakit, termasuk virus corona ini Tuhan. Tuhan menyertai bangsa kami ini, sehingga melalui kehidupan bangsa ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, demikian tadi kita sudah bersama-sama melakukan ibadah secara online di hari Jumat ini. Semoga Bapak Ibu diberkati Tuhan senantiasa, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap jaga kesehatan, dan apabila keluar rumah seperti saya saat ini, jangan lupa pakai masker. Tapi kalau pakai masker jadi susah minumnya. Oleh sebab itu jangan keluar rumah. Ya, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.